Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wistara Ahmad Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih kelas 8 semester dasar. Anak-anakku kelas 8, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi pembelajaran kali ini kita sudah masuk di bab kedua, yaitu tentang dengan zakat jiwa dan harta menjadi bersih. Namun bagi anak-anakku kelas 8 yang belum subscribe, silakan klik subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar nanti kalian bisa memperoleh notifikasi ataupun pemberitahuan tentang materi pembelajaran yang Pak Fendi sampaikan melalui YouTube channel ini. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan klik like dan juga share ke teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa memperoleh ilmu ataupun manfaat dari video pertemuan kita kali ini. Baik, terima kasih. Dan silakan siapkan buku tulis fikih dan juga alat tulis, dan silakan untuk materi penting bisa kalian catat. Oke, untuk pertemuan kali ini marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2, dengan zakat jiwa harta menjadi bersih. Di dalam bab 2 nanti kita akan belajar tentang pengertian zakat. Ya, sebetulnya ada 2 subbab ketentuan zakat. Yang A untuk pembelajaran kali ini, ya, di dalam ketentuan zakat nanti kita akan belajar tentang pengertian zakat, kemudian hukum dan dalil zakat. Kemudian yang ketiga adalah mustahik zakat, dan yang terakhir adalah orang yang tidak berhak menerima zakat. Kemudian untuk subbab B nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya, yaitu tentang zakat mal. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembelajaran yang pertama adalah pengertian zakat. Tahukah kamu apa itu zakat? Zakat menurut bahasa ataupun lughat adalah memiliki beberapa makna, antara lain adalah yang pertama adalah tumbuh, kemudian suci, berkembang. Ya. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, suci, berkembang. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Pak Fendi ulangi lagi, sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Kemudian zakat dijadikan nama bagi harta yang diserahkan tersebut karena harta yang dizakati akan berkembang dan bertambah. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang dalam Al-Quran sering disebut secara beriringan dengan perintah sholat. Berdasarkan berbeda dengan infak dan juga sedekah, ya, zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal merupakan
suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, menunaikan zakat juga sebagai cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menunaikan zakat, kita dididik bagaimana menjadi pribadi yang pemurah, ikhlas, dan tulus menolong orang yang hidup dalam kekurangan. Ya, itu adalah pengertian zakat. Ya, Pak Fendi ulangi lagi tentang zakat. Menurut bahasa, itu artinya adalah tumbuh, suci, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Namun ada pengertian yang lain, ya, pendapat pengertian zakat yang lain menurut istilah adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Ya, itu sama saja sebetulnya. Kemudian yang kedua adalah hukum dan dalil zakat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Dalil yang pertama adalah surat At-Taubah ayat ke-103. Ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutuhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian ada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Itu ada dua dalil yang bersumber dari Al-Quran. Dalil yang pertama di sini bahwasanya zakat dapat membersihkan dan mensucikan. Kemudian dalil yang kedua di sini kita diperintahkan, ya, bukan hanya menunaikan zakat saja, tapi menunaikan sholat. Karena tadi di depan Pak Fendi sudah menyampaikan bahwasanya biasanya dalil tentang ataupun perintah zakat disandingkan dengan perintah sholat. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok, ya, syai' atau atas seseorang hamba. Orang mereka laki-laki dan perempuan, besar kecil, dan orang-orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan. Muttafaq alaih. Itu hadis ataupun dalil yang bersumber dari sabda Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah mustahik zakat. Tahukah kamu siapa saja yang termasuk dalam mustahik zakat itu?
Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, ya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat 60, yang artinya adalah sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya ataupun mu'alaf untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, berdasarkan dari Quran tadi surat At-Taubah ayat 60, ya. Ada 8 golongan, ya, orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah golongan dari fakir, ya, miskin, amil, mu'alaf, riqab, ya, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Fakir yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta, dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ini fakir, ya. Kemudian yang kedua, miskin, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Kemudian amil adalah orang ataupun lembaga ataupun badan panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Ya, amil zakat harus memiliki syarat tertentu, yaitu muslim, baligh, berakal sehat, merdeka, adil, jujur, amanah, dan memahami hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat. Yang keempat, ya, mu'alaf ataupun orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi orang muslim. Kemudian yang kelima adalah riqab, ya, ataupun budak belian yang dibeli kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Yang ketujuh, sabilillah, adalah seseorang ataupun sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah. Yang terakhir adalah ibnu sabil, adalah musafir
yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negara rantau, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Itu adalah 8 golongan, ya, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian yang kelima, yang keempat, ya, seharusnya ini 4. Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Orang yang tidak berhak menerima zakat yang pertama adalah orang kaya. Orang kaya termasuk orang yang berkewajiban membayar zakat ataupun biasa disebut muzaki. Jadi tidak boleh menerima zakat. Ya. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya zakat atau sedekah tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang yang memiliki kemampuan berusaha. Tetapi orang kaya boleh menerima zakat apabila, ya, ada pengecualiannya, apabila dia termasuk dalam daftar 8 golongan penerima zakat. Yang pertama, amil, ya. Kemudian mu'alaf, ya, orang yang berperang, orang yang terlilit hutang karena mendamaikan 2 orang yang sengketa, dan ibnu sabil yang memiliki harta di kampungnya, ya. Asal muasalnya hukumnya orang kaya itu tidak boleh menerima zakat, tetapi ada pengecualian, orang kaya bisa menerima zakat. Ya, pengecualiannya adalah apabila orang tersebut ataupun orang kaya tersebut masuk dalam 8 golongan penerima zakat. Tadi sudah maksudnya disampaikan, mil, mualaf, orang yang berperang dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah keturunan Rasulullah Muhammad SAW, ya, dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Keturunan Rasulullah SAW tidak boleh menerima dan memakan harta zakat berdasarkan pernyataan tegas dari Rasulullah SAW. Ya. Zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad, tidak pula untuk keluarga Muhammad SAW. Ini yang kedua, ya, orang yang tidak boleh menerima zakat. Kemudian yang ketiga adalah non-muslim. Selain muslim tidak berhak menerima zakat. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau meminta agar Mu'adz mengajarkan tauhid, kemudian sholat, kemudian baru zakat. Rasulullah bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz radhiyallahu anhu ke negara Yaman, beliau berkata, ajarkanlah mereka kepada syahadat tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah ataupun zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki, ya.
Termasuk aturan baku terkait penerimaan zakat. Ya, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki, seperti istri, anak, dan seterusnya, ya, ke bawah, ataupun orang tua dan seterusnya ke atas. Yang terakhir adalah budak. Budak tidak boleh menerima zakat, karena zakat diterima pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya, ya, terkecuali budak mukatab ataupun budak yang sedang berupaya membebaskan diri. Itu ada 5 golongan, ya, ataupun 5 yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama adalah orang kaya, ya. Yang kedua adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, orang non muslim. Yang keempat adalah setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Dan yang kelima adalah budak. Ya. Dan orang yang berhak menerima zakat tadi ada 8 asnaf, ya, ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir, miskin, amil, ya, mualaf, kemudian riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini, ya. Silakan bagi anak-anakku bila ada pertanyaan, silakan bisa ditulis di kolom komentar ataupun bisa langsung WhatsApp. Berikutnya adalah evaluasi. Silakan aktivitas siswa di sini kalian kerjakan di buku tulis. Ya, pastikan kalian mengerjakan dengan benar. Oke. Setelah selesai pertemuan kali ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.